Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alisa Citra, NIM A320170141. Saya dari kelompok satu, dan di sini kelompok saya itu menjelaskan tentang manajemen pendidikan. Nah, apa sih pengertian manajemen itu sendiri? Jadi, manajemen sendiri itu secara umum itu diartikan sebagai usaha untuk mengatur seluruh sumber daya untuk mencapai suatu tujuan. Di mana secara semantis, kata manajemen sendiri itu umum digunakan dan berasal dari kata to manage yang berarti mengurus, mengatur, mengemudikan, mengendalikan, menangani, mengelola, menyelenggarakan, menjalankan, melaksanakan, serta memimpin. Nah, manajemen sendiri ini bermula itu digunakan di Italia dengan kata managio yang ditujukan untuk melatih kuda agar dapat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh pelatihnya. Sehingga maksud dari manage sendiri itu adalah suatu pertunjukan yang dipermainkan oleh kuda sebagaimana dalam sirkus-sirkus yang dipertunjukkan. Nah, ke depannya atau pada perkembangannya, kata ini digunakan hampir pada setiap bidang organisasi, baik dalam pemerintahan maupun lembaga keagamaan hingga organisasi-organisasi lainnya. Nah, ada 7 artian manajemen oleh tokoh manajemen. Karena saking banyaknya pengertian-pengertian yang diajukan dan berbeda-beda pula menurut latar belakang kehidupan, pendidikan, falsafahnya, tujuan, serta sudut pandang setiap tokoh, maka manajemen itu dapat diartikan menjadi 7 sudut pandang. Yang pertama itu adalah manajemen sebagai alat atau cara, means. Nah, menurut Millen Brown, manajemen adalah means the effective of people, money, equipment, material, and method to accomplish the specific object. Itu yang pertama menurut Millen Brown. Nah, yang kedua itu adalah manajemen sebagai tenaga atau daya kekuatan, force. Nah, menurut Albert Lepowski, menerjemahkan bahwa manajemen itu the force which leads, guides, and directs an organization in the accomplishment of a predetermined objective. Nah, menurut Albert Lepowski itu manajemen itu sebuah tenaga atau kekuatan yang memimpin, memberi petunjuk, dan mengarahkan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya ada manajemen sebagai sistem. Nah, menurut Sanusi, manajemen itu sendiri adalah management is the system of cooperative human behavior directed toward a certain through continuous efforts of rational action. Nah, manajemen itu merupakan sistem tingkah laku manusia yang kooperatif yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu melalui tindakan-tindakan rasional yang dilakukan secara terus-menerus. Dan yang selanjutnya itu adalah manajemen sebagai proses. Menurut George R. Terry, menyebutkan bahwa manajemen adalah suatu proses yang khas, terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Kemudian ada dari H.R. Light dan Ellen Louis tahun 1975 menjelaskan bahwa manajemen adalah kerangka pengetahuan tentang kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses perencanaan serta pengorganisasian, pengendalian materi, mesin-mesin, dan uang untuk mencapai tujuan secara optimal. Dan yang kelima ada manajemen sebagai fungsi atau function. Nah, menurut William Sprigel berpendapat bahwa manajemen sebagai kegiatan perusahaan yang mestinya dapat diterapkan kepada non-perusahaan lainnya yang berupa pemberian pengarahan dan pengendalian bermacam-macam kegiatan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Dan selanjutnya itu ada manajemen sebagai tugas atau task. Menurut Vernon A. Musselman yang dikutip oleh Mamat Ukas, manajemen sebagai tugas dari perencanaan, pengorganisasian, dan penstafan serta pengawasan pekerjaan yang lainnya agar mencapai satu atau lebih dari tujuan. Yang terakhir ada manajemen sebagai aktivitas atau usaha, activity or effort. Nah, menurut H. Knotts, H. Cons dan Donald tahun 1972 menjelaskan bahwa manajemen adalah usaha mendapatkan sesuatu melalui kegiatan orang lain. Dan menurut R.W. Morrill tahun 1969, manajemen adalah kegiatan di mana di dalam sebuah organisasi ada penetapan tujuan organisasi serta penetapan penggunaan alat-alat dengan tujuan mencapai tujuan yang efektif. Nah, dari 7 penjelasan di atas, dari inti semua sudut pandang yang tadi sudah dijelaskan, sesungguhnya adalah
Manajemen itu adalah usaha memanage atau mengatur organisasi untuk mencapai tujuan dengan efektif, efisien, dan produktif. Apa sih maksud dari efektif, efisien, dan produktif itu sendiri? Nah, efektif sendiri itu mampu mencapai tujuan dengan baik, yaitu doing the right things. Dan efisien sendiri melakukan sesuatu dengan benar, doing the right. Nah, untuk produktif itu sendiri apa? Itu menghasilkan sesuatu yang baik, produce something right gitu. Dan ini sangat penting sekali dalam sebuah manajemen yang kita perlukan dalam dunia kita sekarang. Nah, masuk ke manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan itu sendiri memiliki arti secara sederhana, yaitu manajemen yang dipraktikkan dalam dunia pendidikan dengan spesifikasi dan ciri-ciri khas yang ada dalam pendidikan itu sendiri. Nah, pada dasarnya manajemen pendidikan merupakan alat yang diperlukan dalam usaha mencapai tujuan pendidikan. Nah, manajemen pendidikan merupakan sebuah rangkaian proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dikaitkan dengan bidang pendidikan. Hasil yang diharapkan dari manajemen pendidikan adalah produktivitas lembaga dari pendidikan itu sendiri. Semua itu dapat dilihat dari efektivitas dan efisiensi. Efektivitas adalah kesepadanan antara masukan yang merata dan keluaran yang banyak dan bermutu tinggi. Sedangkan untuk efisiensi sendiri adalah motivasi belajar yang tinggi, semangat belajar, kepercayaan berbagai pihak, dan pembayaran waktu dan tenaga yang sekecil mungkin dengan hasil yang sebesar-besarnya. Manajemen administrasi atau problem definisi. Bagi sebagian kalangan mungkin tidak peduli tentang apa sih sebenarnya persoalan dari manajemen atau administrasi itu sendiri. Namun, kedua istilah ini memiliki berbagai perbedaan mulai dari akar dari kata itu sendiri dan sejarahnya. Nah, yang pertama itu pendapat mengatakan bahwa manajemen itu lebih luas daripada administrasi karena administrasi hanyalah sebuah fungsi pelaksanaan dari masalah-masalah kebijakan manajer. Yang kedua adalah administrasi itu lebih luas dari manajemen. Kenapa? Karena manajemen adalah inti dan alat pelaksanaan administrasi. Dan yang terakhir, yang ketiga itu adalah manajemen dan administrasi sama atau sinonim. Nah, administrasi sendiri itu sangat sering digunakan dalam asosiasi dan pemerintahan atau sektor publik, bidang jasa dan organisasi non-profit. Sedangkan manajemen ini lebih sering digunakan pada perusahaan bisnis dan private. Selanjutnya akan dijelaskan oleh salah satu anggota tim saya yang kedua. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.